Malam, Bang Malam. Suma. Kapan rencana mau meninggal dunia, Bang? Meninggal dunia. Iya, kapan rencananya? Kalau nggak ada halangan besok ya Bang Onel ya besok ya. Cuman Tuhan yang tahu, bukan Bang Suma yang tahu. Yang saya tidak tanya itu, yang saya tanya rencananya kapan? Kapan apa, Bang? Kapan apa Kap- dulu? Kapan rencananya meninggalkan dunia ini? Oh, meninggalkan dunia. Pikir meninggal. Ya itu maksudku. Meninggalkan. Bedanya. Oh. Kapan rencananya meninggal dunia? Meninggal. Meninggal Iya. dunia. Bang jawabnya gini, kalau nggak ada halangan besok Bang semua. Coba kau jawab Bang. Meninggal atau meninggalkan, Bang? Iya, sama aja itu. Tidak sama toh, Bang. Meninggalkan dunia, meninggal dunia. Beda toh. Kalau Anda meninggalkan dunia lebih parah lagi dengan meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, jasad Anda masih di dunia dikubur. Kalau meninggalkan dunia, Anda melayang. Tidak. Tidak, Bang. Kalau meninggal otomatis itu mati. Kalau meninggal meninggalkan, mati. Meninggalkan itu beda. Beda arti dengan meninggal. kalau meninggalkan bagaimana maksudnya itu? Intinya meninggal dan meninggalkan beda toh, Bang. Coba. Kalau meninggalkan mati, kalau meninggalkan Tinggalkan apa yang kita perbuat, yang kita hidup di dunia ini. Lamiaju. Itu kan Sudah beda. benar tadi itu. Pertanyaan Beda. saya dijawab aja, kapan rencananya meninggal dunia? Beda. Kapan? Udahlah, jawab aja. Tidak ada. Meninggal itu beda. Tuhan yang tahu. Meninggal beda toh, Bang. Kapan Meninggal rencana beda sama meninggal? Kapan rencana saudara meninggal Tidak ada meninggal. dunia? Oh, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Kamunya Tuhan kapan yang rencananya? Kalau Tuhan itu pasti kapan aja bisa mencabut nyawamu. Yang saya tanya, kapan kamu rencananya meninggal? Ya saya belum tahu, Berarti Bang. selama ini kau nggak ada Saya hidup rencana? di dunia. Hah? Saya Pantasan aja kau nggak pernah menyembah Tuhan. tidak tahu. Betul tahu. Nah, itu beda sama Kalau umat meninggalkan. Islam itu Kalau meninggalkan, setiap saat rencananya itu sekarang abang kencang bilang kali mereka. Kenapa mereka beribadah? Karena mereka sudah merancang rencana untuk hidup lebih nikmat, lebih nyaman, lebih bahagia setelah di dunia ini. Kamu enggak? Kamu enggak? Kamu enggak ada rencana gitu? dalam arti apa, Bang? Hah? Pantas aja kau menyembah makhluk terkutuk. Artinya bagaimana tuh? Artinya bagaimana? Ya artinya Indahnya. orang yang merencanakan hidup Siapa bahagia, yang menyembah makhluk terkutuk? orang yang Siapa yang merencanakan menyembah? hidup bahagia di kehidupan berikutnya adalah orang yang abang menyibukkan potong sedikit. dirinya dengan beribadah kepada pot- pencipta langit dan bumi, bukan menyembah Abang- kepada makhluk Abang terkutuk. Suma, saya potong sedikit. Ya paman, Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? ya Siapa? Anda yang digantung di salib itu mati terkutuk atau mati mulia? Siapa yang Yang disalib makhluk itu terkutuk, siapa? Kristus menebus Kristen dengan jalan kutuk atau dengan jalan mulia? Woi, Kau tahu dari mana? yang digantung itu nebus kalian di atas salib itu dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Onel, suaranya hilang, Nel. Ya, Jalan yang ke nomor 7. Tahu dari apa?
Oh, Nel. Oh Nel, benerin dulu sinyalnya Nel. Makanya ganti itu Galatia 3:13 Kang, kan di situ penunjukannya. Oke. Udah Egel. Ini coba Sia ini kan ya. Coba siapa tahu dia bisa menjawab Galatia 3:13. Ayo ya, silakan. Aku naik ke atas pengen tanya Quran karena aku nggak tahu Quran, pengen tahu. Maka kalau boleh bertanya, Nggak boleh. kalau nggak boleh turunkan. Ya silakan turun. Ini judulnya itu loh. Iya makanya kalau nggak boleh turunkan, berarti kalian panik kan gitu. Paniklah kau karena kau menyembah Tuhan yang terkutuk. Berarti cuma kamu nggak berani ngadepin gua. Berani Iya dong, dong. masa enggak? Ya udah, coba tunjukin An-Naba 33. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakawaiba atsraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, udah kamu sudah bacakan Ya. kamu sudah bacakan bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Yang pengen saya tahu tafsir dari ayat itu, coba. Ya, baik. Jadi dari Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang cantik, cantik jelita, manis, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang menjadi puncak kebahagiaan kita manusia di atas muka bumi ini akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Itulah kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Oke. Saya sudah mendengar tafsiranmu terhadap ayat itu. Sedikit memiliki persamaan dengan apa yang dikeluarkan oleh Depak. Nah, sekarang kita kaji apa yang dikeluarkan oleh Sekarang Depak giliran kamu tentang lagi yang tafsir. ditanya, gantian. Kau lagi yang ditanya, kau udah bertanya. Karena satu. belum, saya mau pengen bahas apa yang ditafsir oleh Depak. Nggak bisa. Jadi- Kau lagi yang ditanya. Jadi Allah menyediakan kemudian kebahagiaan, kenikmatan biologis ya untuk menenteramkan hati, yaitu bidadari di surga, wanita-wanita yang cantik jelita, itu di Islam. Sedangkan di Kristen yang disiapkan itu adalah ular naga tua yang berperang dengan iblis, dengan iblis yang malaikatnya beserta dengan malaikat Mikail. Apakah Anda akui itu? Di surga Anda itu disediakan perang naga. Betul? Udah, aku bisa ngomong nih. Ya, silakan. Oke. Jadi tafsiranmu terhadap itu 75% betul dengan hampir sama dengan Depak. Nah, coba tampilkan 100% lah, 100%. Enggak, belum pas karena Depak nggak begitu nafsirinnya. Coba kamu tampilin apa yang ditafsir oleh Depak. Nggak perlu. Saya udah menjelaskan sesuai Iya, dengan apa yang saya 75%. pahami. Iya, Ya udah, nggak perlu. 75% Saya tidak perlu mengikuti semua yang Anda inginkan. Sekarang giliran Anda menjawab. Apakah betul di surganya Kristen ada disediakan ular naga yang siap berperang sengit dengan Mikail dan malaikat-malaikatnya? Jawab. Jawab. Saya di sini mau bahas apa kata Depak dan kata Jawab. kamu mana yang betul. Jawab, Gitu jawab dulu. Apakah betul di surga Kristen itu disediakan perang
di mana yang berperang itu adalah ular naga yang akan menghembuskan api dari mulutnya berperang melawan Mikail, dan itu berada tepat di surganya Kristen. Betul atau betul? Kalau dijawab kau tetap tawab, Juma, gak bakal terima. Kau tetap tawab. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya kata gua lu mendingan tahu ke Arab, jangan di Komal ini. Betul atau betul? Sekarang tinggal Kabur. saya sampaikan kepada orang di sini yang di YouTube juga. Wahyu 12 nomor 7, di surganya Kristen itu ada perang naga. Kalau Amerika Irak yang bertempur, ya masih ada tempat berlindung. Tapi kalau naga yang bertempur melawan malaikat, kira-kira manusia Kristen itu kemana sembunyinya? Bang Suma, Sabar dulu, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di bawah dan juga yang ada di YouTube. Kira-kira Anda pilih surga yang mana? Yang ada bidadari, gadis-gadis cantik, atau jangan dilepas, wow, thank you. Kamu juga panas. Aduh, paha lagi. Bang Suma, saya mau tanya sedikit. Tunggu, belum. Saya lagi ini disiapkan sama ini, sama, aduh, gimana dong? Tehnya kena paha ini. Enak kali pun. Kan, yang satu sudah turun. Karena disuguhkan sama bidadari, teh panas kena paha juga enak rasanya loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Suma, Saya ingin tanya kepada Anda semua yang ada di bawah dengan yang ada di YouTube. Kalau disuruh milih surga yang berisi bidadari cantik, atau Anda milih surga yang di dalamnya ada perang naga dengan malaikat, pilih yang mana? Ayo, saya mau lihat deteksi orang yang waras ini sekarang. Kalau saya Ketik. Entar dulu karena yang di YouTube diketik, yang di sini juga diketik. Oke, silakan. Owner jawab. ya, oke, begini. Kalau Bang Suma ngomong kayak perang naga, itu pada saat kita belum ada. Nah, Mati Mija. sekarang begini. Sabar dulu. Kalau kita bicara surga nanti itu sudah beda dengan sama surganya Bang Suma. Saya mau tanya, itu betul? Saya mau tanya sedikit ya, Bang Suma, di agamanya Bang Suma itu apa betul surganya Bang Suma itu yang bilang memecah perawan? Apa itu betul di surga itu? Iya betul. Keren kali di surga kami. Oh, jadi di surga Bang Suma itu memecah terus. Apa? Jadi hubungan seksnya itu terus. Itu kan? Oh iya dong. Kita kan masih manusia, Cak Ayu. Kita nggak berubah menjadi cicak. Di surga. Iya betul. Di surga itu manusia tetap manusia. Kalau di surga Anda masih manusia atau bukan? Oh, jadi udah tidak ada. Oh, jadi pikirannya tetap manusia di surga. Iya. Jadi kalau di surga Anda bukan manusia lagi? Iya, sabar. Jadi pemikirannya jadi apa sabar. kalau di surga Anda itu jadi apa orang di sana? Oh, sebentar. Saya masih bertanya dulu. Jadi pemikirannya itu kalau seperti di dia. Surganya Sabar, umat Bang Islam Suma. itu, saya jawab. Kalau di surga kami tetap ada laki, ada perempuan, ada jenis kelamin. Kami tetap manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan pemikiran itu tetap pemikiran seksnya ada. Kan manusia dong, kan manusia. Iya. Bagaimana jadi bisa merasakan? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di surga kalau tak ada perasaan? Coba. Kenikmatan apa tuh, Bang? Kenikmatan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan kodrat manusia, itulah yang didapatkan kemudian berlipat kali ganda di jannah, di surga. Iya, kenikmatannya apa tuh? Kenikmatan salah apa? satunya adalah bersetubuh dengan lawan jenis. Oh, di surga. Jadi pemikirannya Yes. Jadi tapi begini, Bang. Nah, sekarang saya balik bertanya. Saya balik nanya. Ketika Anda di surga, sabar saudara. Pelan-pelan. Saya akan puaskan Anda dengan materi ini. Bang. Saya dulu bertanya kepada saudara biar sinkron materi kita. Di surga Anda, apakah Anda masih manusia atau Anda sudah berubah menjadi setan? Jawab. Kalau kita di surga itu
udah hilang pemikiran manusianya yang pikiran Jadi seks tidak ada. Anda jadi apa di sana? Jadi apa Anda di sana? Kalau Anda Kita tidak manusia berpikir yang lagi, Anda gila. berpikirannya suci. Anda jadi gila. Jadi di sana Berpikirannya Anda lupa suci. ingatan. Saudara, Anda di Pikiran surga yang Anda suci. lupa ingatan. Tidak berpikiran seks, tidak ada. Enggak, maksudnya Anda lupa ingatan. Tidak ada mau bilang lupa ingatan, terserah. tapi Lalu dia tidak ada lalu berpikiran kalau yang tidak seks. lupa ingatan, jadi kalau Sekarang Anda begini, tidak Bang. lupa Bang. Sekarang gini, kalau abang bilang pemikiran seks ada, berarti otomatis ada pembuahan nanti di surga. Kalau Anda mengatakan Anda tidak lupa ingatan di surga, berarti Anda masih mengingat tentang seks Anda di belakang kandang sapi. Betul? Jadi kalau Eh, abang bilang begitu jawab, berarti jawab. Iya, jawab nih. Jadi Jawab dulu. berarti Ketika Anda di surga Ada pemikiran. tidak lupa ingatan, berarti Anda masih ingat ketika Anda mencabuli orang di dunia. Masih ingat nggak? tidak ingat. Tidak ingat. Berarti Anda lupa ingatan. Di Terserah, surga karena manusia pemikiran lupa kita beda. ingatan. Itu surga atau bukan? Di surga itu sudah beda. Iya, Sudah beda Anda sama lupa di- ingatan atau Betul. tidak nih? Karena surga beda dengan di bumi, Bang. Anda Surga lupa beda. ingatan apa tidak di surga nanti? Ya, kita tidak ingat karena beda. Perbedaannya beda Berarti bumi dengan surga. ketika Anda tidak mengingat lagi apa yang Anda lakukan di dunia dan apa yang Anda butuhkan, sekarang apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Beda, Bang. Di surga nanti apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab dulu. Hah? Kita sama. Sama-sama dengan monyet. Ya, kita bergaul sama. Ya udah, terima kasih. Pantas aja kemudian Anda jadi gila di sana, ternyata Anda jadi monyet. Di Sekarang saya dunia mau tanya, Anda Bang. manusia, begitu masuk surga jadi monyet. Itu surga apa Iya. neraka sih? Hoi. Salah, itu salah pemikiran. Loh, kok Anda sendiri yang menjawab kok jadi salah? Malu. Mau cabut Jangan lagi di-mute. kalimatnya? Jangan di-mute Oke. dulu. Jadi bagaimana? Anda hidup di surga itu seperti monyet, gitu? Jadi begini, Bang. Saya mau Jadi tanya begini. dulu dia, Bang. Pelan-pelan. Saya Jadi sudah Bang menjawab Sofi, di Islam itu, dengar. Di Islam itu Iya. diterangkan, dengar. Iya. Terus kita mau tanya Di lagi, Bang. Di Islam itu, saya menjawab tentang Islam nih. Di Ya, Islam saya itu, ya Anda diam. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu di Al-Quran. Di surga umat Islam berkumpul bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, dari istri, dari suami mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu-pintu. Ini di Islam. Surganya Islam, surganya Islam masih berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan keluarga, mereka bercengkrama, mereka bersenda gurau, mereka bahagia sebahagianya. Itu di surga. Kami dengan istri kami bahagia di surga, dengan anak-anak kami bahagia di surga, dengan saudara-saudara kami bahagia di surga. Pertanyaannya saya, ketika Anda masuk ke surga, sudah lupa ingatan, tidak lagi ketemu keluarga, tidak lagi ketemu istri, tidak ketemu orang tua, tidak ketemu anak, tidak ketemu cucu, apakah Anda bisa bahagia? Jawab. Ya, jadi begini. Sudah. Saya mau tanya. Jadi di surganya Islam mati itu ya. bertemu terus begini. Sabar, Bang. Jadi begini. Bertemu itu apakah ada pemikiran memecah perawannya, Wa kawaiba memecah perawan terus begini. Kalau dan memangnya gadis-gadis memecah remaja perawan, yang sebaya, itu yang Al-Quran. montok ya, yang Wa montok. ka'san Jadi, begini, Pak. dihaqa, dan gelas-gelas Ada. yang penuh dengan minuman. Itu Al-Quran. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba,
dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Jazaa'an min apa, Bang? rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Allah Tuhanmu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengannya. Lalu Allah mengatakan apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan kepadanya oleh Allah yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan hal-hal yang benar. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, akan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja, enggak usah aku menjadi manusia. Itu kata Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kami umat Islam ketika masuk ke dalam surga, kehidupan kami, Masya Allah, hidup seibarat di dunia, hanya kualitas kebahagiaan dan kenikmatannya itu tidak bisa kemudian digambarkan dengan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena pada kehidupan akhirat, segala macam kebahagiaan fasilitas yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman, itu kami bisa rasakan di sana. Termasuk wa kawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Sudah, Bang? Sedangkan di surgamu bagaimana? Bolehkah aku tahu sedikit tentang surgamu, kawan? Bang, Mana iya, tahu nanti. aku tertarik, bisa ngintip. Silakan Anda jelaskan surga Anda. Oke, baik. Nanti saya akan menjelaskan juga, tapi saya bertanya sedikit. Dijelaskan dulu, dijawab bertanya dulu. terus Jangan aja dijelaskan ente ini. dulu, saya mau Kayaknya otak Anda bertanya. ini los. Saya mau bertanya mengenai Dijawab dulu, dijelaskan dulu. Saya sudah Atau saya menjelaskan turunin? panjang lebar, membaca dalil. Oke. Saya sudah mengakui di surga kami bertanya. ada bidadari cuantik. Bang Di Suma. surganya, di surganya Di surga petundal. kami ada persetubuhan, suami istri ada. Nah, saya ingin tahu di surgamu itu apa? Di surgamu itu apa? Selain ular naga tadi, apalagi yang ada di surgamu? Pesundal, ada pesundal Gurunda. Oh iya, iya. Ada pesundal. Makanya ya nanti ada pesundal. Oke, baik. Saya mau tanya dulu surganya Islam. Saya mau tanya surganya Islam boleh? Di surganya Kristen ada pesundal. Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh saya bertanya surganya Islam? Lalu Onel. Boleh. Onel saya tanya ke Onel. Bang Hendi. Apa fungsi Onel? Dengar dulu ya sebentar. Onel. Apa? Onel. Lanjut Bang Andi dulu, Bang Andi. Saya lanjutkan dulu makan sebentar. Bentar dulu 1 Silakan, menit Onel. doang. Onel. Apa fungsi wanita pesundal di surga buat kamu? Fungsinya apa? Silakan. Kameramen. Sabar dulu, saya bertanya dulu. Saya mau tanya dulu. Nanya dulu sih lu. Saya bertanya dulu Bang ini mengenai surganya Islam. Saya bertanya sedikit Apalagi? dulu mengenai surganya Iya, Islam. silakan. Jelaskan dulu. Apalagi? Yes. Ya, begini Bang. Oke Yes. Bang Suma begini, tolong jelaskan sedikit Yes. ya Apa? mengenai
mengenai memecah perawan, mengenai memecah perawan di surga. Oh my Apakah God. ya, apakah itu betul? Yes. Iya, Oke. nampak cemburu kali kau. Terus kalau ya, oke baik. Oke, kalau memecah Mau cemburu memecah ya, perawan karena di ikut surga. dapat Kalau di sandal neraka, ya. kalau di surga Sandal kamu itu Sebentar memecah kepala oten. Kalau di surga Sebentar kami, dulu, sebentar dulu. kalau di surga kami memecah perawan, kalau di surgamu itu memecahkan otak, memecahkan kepala. Sekarang begini bang, Iya. kalau memecah perawan otomatis itu hubungan seksual, ya kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Nah, Oh, surgaku gitu loh. kalau Terus sekarang kalau hubungan seksual otomatis pasti ada pembuahan. tak ada lagi pembuahan di sana. Tak ada lagi. Kenapa tidak pembuahan? Sekarang saya intinya dari seksual itu bagaimana? Coba jelaskan. Iya, itu kan di surga, Memecah saudara. perawan. Terus? Saudara, Nah, di makanya saya mau bertanya, Bang. Di surga itu tidak ada lagi sperma berbentuk air, enggak. Sperma di sana itu berbentuk gas. Keringat kita itu berbentuk gas, harum. Tidak seperti Oh, di jadi- dunia. Oh, spermanya berbentuk. Yes, tidak seperti lagi di dunia. Namanya juga kita ini sudah menjadi makhluk mulia kita. Segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor pada diri kita itu sudah tak ada lagi bau ketek seperti bau ketek Anda, nggak ada lagi bau-bau yang tidak mengenakkan di surga itu. Semuanya indah sekali. Wow, Oh, keren jadi ya Rob. jadi Masukkan kami begini, ke dalam Bang. jannah ya Rob. Jadi ada Kenapa? Iri sama surga kami, iri. tidak, Iri. misalkan saya bertanya, jadi saya bertanya, Bang. Di surga kami Oh, segala jadi kenikmatan berarti- itu ada, segala kebahagiaan yang ada yang dalam pikiranmu itu jauh daripada itu ada di surga kami. Intinya saudara, surga itu tempat kebahagiaan. Titik. Itu surga kami. Surga Islam itu tempat kebahagiaan. Dari sana tidak ada duka, tidak ada kemudian cemburu, iri, dengki, sakit hati, hasad, husud, itu tak ada lagi di sana. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu titik surganya Islam itu. Jangan Isinya mute. kebahagiaan. Nah, kalau di surgamu tadi ada ular naga, ada pesundal, ada kebahagiaan nggak di surgamu? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Mana Di lubangnya apa ayat sudah apa beres? tuh? Hah? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Oke, bagian di surga tuh banyak sekali kebahagiaan kita di surga. Contoh. Surga Kristen itu bahagia. Contoh-contoh. Yang abang bilang perang naga itu beda, tidak Ya, ada. enggak. Sekarang contoh kebahagiaan di surga Anda itu apa? Kita hidup memuji Tuhan mati di nih, surga. Tidak ada pikiran-pikiran memecah belah perawan, tidak ada, tidak ada. Jadi Di kamu kita. bukan manusia lagi di sana. Ya beda toh. Kita bukan manusia yang seperti di bumi yang berpikiran Berarti ada. Anda menjadi apa, manusia tidak hawa normal nafsu di sana. Tidak ada. Kita Jadi di bukan sana berpikiran Anda menjadi hawa nafsu manusia di tidak surga, normal. tidak ada. Anda menjadi laki-laki tidak normal di sana. Hah? Woi. Jangan di mute. Jangan di mute. Jadi di sana Anda itu menjadi orang impoten. Hah? Si ucok tidak berkembang dia, seperti kain sutra saja. Seperti kain tisu, gitu. Melambai-lambai si ucok, tak ada kekuatan, uratnya kempes, gitu. Jadi Anda di sana itu impoten. Woi. Manusia tak bersyukur. Di sana Anda impoten atau Anda di sana tidak berkelamin? Dengar Bang Su. Silakan. Bicara tinggal di mute terus nih. Apa host ini? Ya, jawab. Saya tidak melawan, saya bicara baik. Iya, Jadi jangan silakan. di mute lah. Iya, Biasa silakan aja. jawab, Bang. Silakan dijawab, Bang. Di surga Anda itu impoten atau di di sana surga kita. di surga Anda itu kelamin Anda si uco ini dihilangkan? Hah? Tinggal bijinya Di- gitu. Di surga kita tidak ada berpikiran yang hawa nafsu. Bukan masalah berpikir. Tidak ada Bukan masalah pikiran berpikir. Saya seperti tidak tanya itu. Anda berpikir atau tidak. Yang saya tanya,
kelamin Anda itu dihilangkan atau dia hanya seperti kain tisu, tidak ada daya dan upaya? Kita tidak tahu. Mate meja. Kalau kita tidak Sekarang saya punya tanya kepada saudara, pikiran nafsu, saudara otomatis Saudara One, Anda sudah punya istri? itu di bumi ya. Kalau bicara itu di Anda bumi, sudah punya Bang. istri? Sekarang ini kutanya, Anda sudah punya istri? Ya, jelas. Bahagia Terus, enggak Anda punya istri? di bumi ya kita bahagia, tapi di Oke. surga beda. Di surga beda, Bang. Oke, baik. Jangan ke surga dulu. Di surga beda. Jangan di surga dulu, Tidak bisa. Di surga beda. Kalau Anda punya istri, tetapi kelamin Anda tidak bisa kemudian tegang, Anda bahagia nggak? Abang, itu pemikiran manusia itu, Abang. Ya, yang di surga nanti kan manusia, kan ente yang ke surga, Lul. Oh, Yang ke surga kan ente. Jangan mute. Sekarang saya tanya, kalau kemudian Anda punya istri, tapi lubangnya itu tertutup otomatis, tidak bisa lagi Anda bertamu di sana, Anda bahagia nggak? Kasihan Abang. Abang jangan bicara seperti itu jorok. Loh, ini jorok berbicara gitu. mengenai kebahagiaan, Tuyul. Bahagia ndak Anda ketika Kebahagiaan di lubang mana? keramat yang Anda cintai itu tiba-tiba dihilangkan? Ayo. Bukan. Ya, kebahagiaan di mana? Lubang keramat kebahagiaan di mana nih? Sekarang Di surga Anda atau di bisa dunia? bahagia tidak? Anda bisa bahagia dunia. enggak kalau tiba-tiba Di saja dunia lubang atau di istri surga? Anda itu tertutup secara otomatis? Bahagia enggak Anda? Woi. Lul, Di dunia atau di surga? di dunia ini, Tuyul. Kalau di dunia ya otomatis kita tetap bahagia. Anda bahagia kalau dokter istrimu habis melahirkan dijahit semua lubangnya? Bahagia ente? Karena masih Tidak. ada laki-laki yang bisa Anda pakai. Lul. Tidak. Terus kalau dijahit semuanya itu, dijahit semua, kamu bisa bahagia? Tidak. Nah, tidak. Ini masih di dunia. Di Kalau surga? di surga, sabar. Di surga Anda tidak kena encok. Di surga Anda tidak kena sakit pinggang, pegalinu, lelah, letih, lesu. Anda perkasa di surga, tapi si Ucok hanya berbentuk kertas. Lu bahagianya mau macam mana? Lu kapian menitimu? Jadi di surga, tapi di surga berarti ada Loh, yang masuk di surga ini yang diberi imbalan oleh Tuhan ini manusia atau setan sih? ada pemikiran. Jadi di surga ada pemikiran Alamak. untuk memecah belah perawan ya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, surga itu tempat bahagia atau bukan? Bahagia yang seperti apa? Bahagia. Salah satu kebahagiaan yang ada di atas muka bumi ini adalah bergaul dengan bini kita. Memecah Jangan perawan. munafik. Yes, Memang kalau ini bisa, kalau bisa setiap malam istri saya perawan terus. Lu mau nggak? Kalau memecah perawan, Kau bilang otomatis- enggak mau, kulempar kau sendal. Mau enggak Karena kau kalau- merasakan istrimu tiap malam perawan? Mau enggak? Abang Sakit kau ini memang. memecah perawan. Sakit itu memang kau. Sakit memang. Ada pembuahan di situ. Kok ada pembuahan di surga. pembuahan pula, Tuyul? Janganlah kau udahlah. Gak ada pembuahan lagi di surga. Dah ya teman-teman, ternyata di surganya Kristen itu nggak ada lagi ingatan, nggak ada lagi ingatan tentang dunia. Jadi kita menjadi apa di sana? Hah? Woi, bisa ndak bahagia ente pada kalau misalnya kelamin ente itu ditiadakan, tapi ente masih tetap manusia? Woi. Dia udah ininya di sana dah. Jadi monyet dia aku tadi. Oh, dia monyet. Iya, iya. Ye, Handi, Iya. bahagia ndak kita melihat kedua orang tua kita itu mudah? Lagi ya bang. iya, kumpul bersama orang-orang kita cintai, masya Allah. Mudah sebaya dengan kita. Bahagia ndak kita melihat ibu Betul. kita, Bahagia, iya. kita menghayal bagaimana ibu kita pada saat muda ya, bagaimana bapak kita pada saat muda ya. Nah di surga kita melihat ayah ibu kita itu sebaya dengan kita, masya Allah, subhanallah.
Sedangkan mereka melihat ibu mereka cuman bibirnya aja. Hale, 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 hale. Naik lagi si Nolek. Bang Zuma. Ya, Paman. Jadi saya bertanya, sekarang begini. Kalau ini seputar ya tadi. Jadi begini, kalau seandainya memecah perawan, itu memecah perawan itu istrinya atau yang mana? Bidadari, istri juga, Istri permaisuri juga. Yes. Oke. Terus kalau seandainya yang di bumi ini yang dia pernah punya istri 1, 2 dan 3, apakah dia memecah 1, 2 dan 3 di surga? Ya, bisa jadi. Kenapa emang? Bisa jadi. Sakit hatimu, Bang. Bang, sakit Bang hatimu Suma- atau Bang cemburu? semua bilang bisa jadi. Kenapa bilang bisa Ya, jadi? namanya di surga, kenikmatan yang dijanjikan jangan. oleh Allah itu Sabar. pasti. Itu Tapi- bukan abu-abu. Oke, Bang. Saya kasih kamu dalil ya supaya kamu itu bisa paham lebih jauh ya. Di dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara mengenai surga itu sesuatu yang belum bisa kemudian kita gambarkan seperti apa keadaannya yang sesungguhnya. Itu hanya cerminan saja. Cerminan bagaimana manusia itu bisa paham tentang kebahagiaan setelah kematian. Tetapi kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus 2 nomor 9, ini kita berbicara mengenai surga. Skala prioritas Abang jangan dulu. bicara Skala Korintus, prioritas, Bang. jangan takut. Saya bijak dalam hal ini, jangan takut. Kan saya tanya mengenai surganya Abang. Dengarkan saudara. Bukan mengenai surga di kita dulu. Dengar, jangan takut. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Ini yang disediakan di surga ini berdasarkan surat Paulus. Kalau di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu kenikmatan yang menyenangkan mereka di surga. Itu Al-Quran menarasikan, dan juga Paulus menarasikan hal yang sama. Tak ada yang tahu tentang surga itu kayak mana. Apa yang Tuhan gambarkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagai daya tarik kepada manusia yang cenderung kepada hal yang Tuhan gambarkan terhadap manusia. Hanya manusia laki-laki impoten dan yang munafik yang tidak ingin dibahagiakan dengan seorang wanita. Itu. Dan itulah Anda. Kalau kami umat Islam, kebahagiaan puncak selain dari menatap Allah, melihat wajah Allah, itu adalah bersama bergaul dengan istri-istri kami. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau Anda nanti ternyata istri Anda tak ada artinya sama sekali, lalu buat apa kalian itu berkeluarga, menjalin bahagia, berumah tangga, untuk apa? Kalau di Islam enggak, rumah tangga itu di dunia sampai di akhirat, itu di Islam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat disilakan Mi, lanjut Mi. Silakan Bunda Rahma atau Bang Handi, lanjut. Ya, Oten yang waras, cerdas dan sopan aja yang naik Kalau ya. ini Gurunda bagaimana nih? Di surgamu ini perkawinan anak domba ini. Mempelai Kristus. Ya, jadi Tuhanmu itu jadi mempelai. Jadi kalau yang laki-laki tuh gimana? Kan lubangmu bagaimana itu? Kalau yes, ke Tuhanmu pun laki-laki, kalian laki-laki. Sementara di sana ada perkawinan. Di surga ini mengapa mentus bol?
mempelai Kristus nih. Jadi Yesus jadi Onelnya mempelai. jangan diturunkan, ntar dulu bunda. Onelnya sekali-kali Onel kalau Banjuma kau kan bertanya. Nah kalau kau bertanya, dengarkan dulu jawabannya. Habis ini baru kau ngomong lagi gitu. Kau bertanya, Banjuma menjelaskan, tapi kau ngoci juga gitu loh. Itu yang nggak bagus. Dan sekali-kali juga kau menjawab pertanyaan. Semua jawaban Bang. itu udah dijawab, dengerin dulu. Sekarang kau lagi jawab. Coba gambarkan keadaan surgamu. Kita mau dengerin, silakan. Ya, bentar, Onel. Kita debat 1H aja ya. Kita debat 1A, Bang Juma sama Onel. Buka tema aja. Syaratnya, kalau Kang, ini dulu, ditanya harus ngejawab ya. Syaratnya. Kalau enggak, mending Anda turun aja secara terhormat daripada diturunkan. Enggak, dia mau dengerin dulu. Kita dengerin, gambarkan keadaan surgamu, Onel, silakan. Silakan gambarkan tentang surga lu. Oke, jangan di mute. Maksudnya minta maaf Jangan di-mute, sebelumnya. biarin, Saya jangan cuma di-mute. bertanya tadi Udah jelasin dulu Ya. tentang surga lu. mengenai Jelasin. Onel. cara kok Bisa nggak kau dengarkan bahasa Indonesia? Onel, kok saya ini bahasa Indonesia loh. Sekali-kali kau jelaskan di sini keadaan surgamu. Biar orang tertarik juga masuk surgamu Oke. gitu. Ya, silakan. Oh iya. Kalau menurut saya pribadi saya surga di kita itu tidak mengenal hal yang sedemikian. Yang berpikir seperti pikiran duniawi itu tidak ada. Kalau di saya, menurut di surga saya tidak berpikir seperti itu. Kita itu hidup cuman memuji dan melayani Kristus atau Allah Oke, sendiri cukup. di surga. Menurut kamu, Onel, kamu di surga laki-laki menjadi laki-laki nanti di sana atau menjadi perempuan? Silakan. Kalau pribadi saya seperti laki-laki. Laki-laki. Apa fungsi alat kelaminmu nanti di surga? Silakan. Ya. Posisi alat kelamin itu kalau menurut saya tidak ada pemikiran untuk seperti itu lagi. Untuk masalah Saya nanya, dengerin bahasa Indonesianya, Onel. Kau Ah, sekali-kali itu lagi, kok Bang. kooperatif sama saya ya. Apa fungsi ucokmu nanti di sana? Fungsinya apa? tidak Nggak ada berfungsi fungsinya lagi. hal-hal seperti itu, tidak ada Pantatnya pemikiran yang kita manusia berfungsi, tidak ya? ada seperti itu. Bang, tinggal pantatmu yang berfungsi. Janganlah bunda, ntar dulu saya belum nanya. Ya, astagfirullah. Saya ulang ya, saya ulang, jangan diganggu bunda, dia mau menjawab. Apa fungsi ucokmu di sana? Apakah kencing doang atau dipakai 1 lawan 5? Silakan. Oh tidak. Kalau saya tidak ada berfungsi dalam arti kita tidak berpikir hal sedemikian. Oke, cukup, udah dijawab. Ucokmu tidak berfungsi. Kan udah dijawab ya. Oke, sekarang. Ya, Oke. seperti itu, Bang. Oke. Sekarang apa fungsi wanita pesundal yang ada di surga? Tidak ada fungsi pesundal, tidak ada seperti pesundal tidak ada. Ada Matius 21 nomor 31. Saya bacakan ya. Dia Oke, Saya bacakan dulu. bisa. Saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Oke, baik. Baik. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Yesus yang ngomong nih. Aku berkata Ya. kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Sekarang ini pertanyaannya, perempuan sundal sudah ada di sana menunggumu. Itu buat apa? Silakan. Nah, itu yang pertanyaan itu abang ini pertanyaan itu salah, bukan seperti itu. Sekarang kalau begitu saya roba, apakah ada perempuan sundal di surga sekarang? Tidak ada. Ini tertulis. Tampilkan Bunda Rama. Kedain Bunda Rama suruh baca. Diam dulu di tempat. Tertulis itu bukan seperti Diam itu dulu di maknanya. tempat. Diam dulu di tempat. Saya kedain Bunda Rama, buka Bunda itu. Matius 21:31. Biar Onel yang baca sendiri. Iya. Kata pesundal bukan berarti pesundal di Diam surga. dulu. Kamu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu. Sudah, Bang ini baca aja. Ya, saya baca ya. Berarti kamu nggak punya Bible. Jawab Yesus. Kata Yesus kepada, ya ini nih. Bacain Bunda. Bunda Rama.
pada dia. Jawab, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa gunanya itu perempuan sundal di surgamu? Untuk kau tusuk-tusuk. Lanjut. Tanya Bunda biar dia jawab. Silakan jawab. Salah, itu tidak ada maknanya, itu bukan seperti perempuan-perempuan pesundal yang ada di bumi, tapi hatinya bersih, mereka lebih Dengerin masuk dulu, ke Onel. Allah. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Pertanyaan, dengerin dulu pertanyaannya, baru dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Kamu. B. Perempuan sundal. Jawab. Kalau saya bersama perempuan sundal, berarti otomatis Saya ulang pertanyaannya, Onel, bahasa Indonesia ya. Ya. Pertanyaannya berdasarkan data. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Kalau saya itu menurut pengampunan dosa, siapa yang hati bersih? Jawab dulu pertanyaannya, Onel. Itu jawabannya Bang Hendi. Ini dengerin, jawabannya. dengerin Itu dulu mah pertanyaannya. Dengerin berdasarkan data yang ada. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. ayatnya salah Bang, bukan begitu Pertanyaannya pertanyaannya. salah. Pertanyaannya bukan begitu. Oh, datanya salah. Jadi data ini salah. Pertanyaannya bukan begitu. Berarti Yesus bohong. Pertanyaannya bukan begitu Bang. Kalau begitu kau yang bertanya, terus kau yang jawab. Silakan. Nih gini. Kalau ayat seperti itu di dalam arti itu seperti mengampuni dosa. Siapa di dalam hati dia dengan hati yang bersih, macam contoh yang bilang apa, perempuan pesundal atau pemungut-pemungut cukai, dalam arti yang mereka orang kaya, mereka lebih berpikir. Onel, coba kau baca dulu data yang ada. Onel, kau Iya, baca itu dulu. saya baca itu kan. Nah, coba kau baca dulu. Saya minta kamu nggak usah menjawab, Onel. Permintaan saya sekali ini kau ikuti permintaan. Kok saya nggak nanya, tapi kau hanya saya minta membaca saja. Ya, Ya, silakan dibaca. Bisa kan baca Bang. Iya. Coba diturun lagi tuh ayatnya. Gedein sendiri Bunda Rama, bisa nggak digedein sendiri? Gedein, host. Aduh, sorry lagi. Gedein, sorry Bunda. Ketutup lagi. Gede sendiri. Coba dulu lagi Bunda Rama. Diulang Bunda Rama, gede sendiri. Yang bisa Moderator baca. yang tutup, moderator. Bang, moderator yang tutup. Iya, saya perbesari. Ya, tuh silakan Bunda dibuka. Suruh Onel membaca saja. Nggak usah dijawab, cukup baca Onel. Oke. Nih, baca. Ayat Nah, berapa? nih. 31 ke bawah. Boleh minta dari 30, 29, 30. Terserah baca semua. Kasih Oke, Bunda. bisa. Yang atas lagi. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan kan? Dijawab anak itu, baik Bapak, tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu? Itu namanya perumpamaan tentang pertanyaan kepada Yesus. Menerangkan, saya minta membaca saja. Silakan diulang lagi bacaannya. Kalau saya membaca, Abang, kalau terus pertanyaannya apa? Baca aja dulu, belum dibaca, baca dulu, diulang, baca. Oke. Ayat yang ke ini terus kah? 25 atau 24 begitu? Baca Bukan dari aja. Biasa baca yang ayat berapa, Bang? Ada di layar, mulai 29 ke bawah. Oh, 29 ke bawah. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah? Naikin Bunda. Naikin. Itu di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, stop udah, stop udah dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Oh iya, Pertanyaannya adalah, Sundal. siapakah, dengerin dulu, kamu udah baca. Pertanyaannya adalah, siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Jawab. Kalau saya, bisa saya saja juga yang masuk duluan. Menurut data. Iya kan, menurut data kan abang, pertanyaannya kan abang. Menurut abang, Onel atau pesundal? Saya juga bisa bilang saya juga bisa masuk Oke, surga. kalau begitu, apakah ada pesundal di surga? Tidak ada bang. Nah, ini datanya ada. Hmm? Coba baca lagi 31 coba. Pesundal di bumi kalau sudah di surga beda. Tidak Ini ada pesundal yang masuk surga, Onel. pesundal bisa merubah hidup. Iya kan bang? Kenapa kau warna hidup orang ini tertulis? Ada aja kau. Iya kan? Coba baca lagi. Nah, Coba baca. Nomor 31 baca Ya. lagi. ya baca lagi. Coba ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu dulu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi berarti itu persamaan dari mereka. Baca dulu. Oh ya, akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Oke, pertanyaan. Siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Hah? Siapa? Belum tahu. Itu tertulis itu. Iya, Gua di sini gampang juga, Onel. sesungguhnya Dengerin dulu pertanyaan saya. Tahu, Diam dulu. cukai, Wih, diam dulu. Iya, itu perumpamaan. Berdasarkan, dengerin dulu. Berdasarkan data yang kau baca, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Berdasarkan data, jawab. Sekarang kalau pertanyaan gitu Bang Hendy, itu salah pertanyaannya. Itu perumpamaan loh. Saya perumpamaan lagi, karena dia perumpamaannya. Saya ulang ya, berdasarkan Karena belum ada yang masuk ke kerajaan Allah. Diam. Berdasarkan data yang ada sesuai perkataan Yesus. Saya ulang ya, berdasarkan data sesuai perkataan Yesus. Siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Jawab. Berdasarkan data, Onel. Jawab. Ya. Sesungguhnya itu perumpamaan. Jadi sesungguhnya siapa yang mau masuk kerajaan Allah duluan itu seperti yang apa yang Yesus katakan, bisa tuh pesundal atau pemungut cukai. Coba gue tanya netizen yang ada di sini sama yang ada di YouTube. Teman-teman dengerin dulu, Nel. Kamu dengerin dulu jawaban orang yang berakal ya, yang pandai membaca bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, berdasarkan data yang ada, siapakah yang terdahulu menurut Yesus masuk ke surga? Silakan ditulis di bawah. Berdasarkan data yang ada menurut Yesus, siapakah yang terdahulu masuk surga? Diketik semua, diketik. Oke, abang bilang Diam dulu. Iya, sebentar, Saya nggak minta kau menjawab. Netizen dulu yang menjawab. Yang di YouTube juga, Zulkifli Mabas. Netizen sudah di bawah ngomongnya Onel, diam dulu. 100% menjawab. Ya, sesuai dengan data, Onel, diam dulu ya. Ya, 100% menjawab. Diam dulu, Onel. Berdasarkan hasil daripada pertanyaan dijawab oleh orang waras berdasarkan data, 100% menjawab wanita pesundal mendahului kamu. Onel keberatan, silakan dikeberatan. Jadi sekarang begini Bang, kalau abang ini bilang pesundal masuk ke surga, terus saya mau tanya, pesundal apakah dia pesundal di surga? Itu datanya ada, Onel.
Iya, datanya apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abangnya, ini bukan abangnya tanya saya. Saya tanya. Kenapa kau tanya saya? Orang datamu perempuan sundal kok masuk surga? Nah, mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi pesundal, karena tidak Iya, ada benar. Jadi surga kita tidak ada berarti seperti ada yang berarti di mengatakan surgamu pesundal. itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita pesundal toh? Dan Tapi mereka ini- bermakna Udah lanjut, ini udah, kan udah. menjadi Kena baik. dia, udah kena dia kepalanya di sini. Baik, Geser oke. jantungnya nih. Oke. Itu sudah pusing kau jawab toh. Nah, sekarang saya minta kau jawab nih. Di dalam Bibelmu nih ya, Tuhanmu minta jatah perawan. Mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? Apa tuh jatah peran apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang perawan tuh Mana? minta Tuhan. Upetinya mana? Yang Upetinya janda. mana? Sahabat. Dan orang-orang yang Yang 16 janda, ribu orang. yang janda, Bang, yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan, bunyi. Tapi yang perawan disuruh sisa, jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan Mana? Apa? Nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang 16 ribu Jadi orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya apa? Nah, Katanya- kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Jadi Bunda? Bibelmu. Iya, Bibel apa? Perjanjian lama. Oh, Nih. perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Ya, karena kan masih nempel di Biblosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, Kita nggak ini kasih Alkitab- data itu. Iya, ini Alkitab Nah. kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Kan nempel di Bibelmu toh? Iya, Bunda, maksudnya saya bilang ini perjanjian Kau lama. masih berarti pakai nih. ini Tanya dulu. Iya, udah. ini Terusin, Alkitab iya. ya, Iya. Alkitab kami. Jadi jangan bilang Sekalipun ini ini kau Alkitab Yahudi curi, ya. Bang. Sekalipun Oke. ini kau curi, tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. Aduh, kau kenapa sih ini? Mana Jangan itu ya semua ngomong, perawan disuruh? Bunda Rama. Semua Jangan perawan, Sudah. semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, Nomor ini berapa sekarang itu? ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan ke kitab Yahudi kan? Iya toh? Walau Bukan- dengar, pasang kupingmu ya. Tidak. Sekalipun kau Saya ngomong colong, kau dulu. curi, tapi kau Bukan pakai. nyolong. Siapa yang nyolong? Ini Bukan kita kau punya toh. pakai. Nah, loh, Iya, kenapa pakai terserah bilang kau, buat kita? terserah. Itu kenapa pakai buat Terserah. kita? Terus kenapa itu Intinya buat ada di buat kita? Bibelmu kan? Itu punya Ada di kita toh. Bibelmu kan? Nih. Iya. Nih. Selanjutnya Bukan orang-orang kitab yang itu Yahudi ya. perempuan. Dengar dulu nih, Dan itu bukan bacain kitab nih. Yahudi, Ini di tapi Bibelmu kita baca nih. kita orang Kristen. Selanjutnya orang-orang yang Itu kitab kita, perempuan orang yang belum Kristen. pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih. Makanya Bunda Rama, tapi intinya Selanjutnya jangan orang-orang, ngomong. kamu dengar dulu dong. Kalau Bilang kita itu baca kitab Bibel, Yahudi. jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini Jangan menjadi bilang kita Bibel maling kan. ya. Jangan bilang kita Selanjutnya maling-maling orang-orang ya. itu perempuan-perempuan Jangan bilang yang itu. belum Onel, pernah bersetubuh. tar dulu. Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kau nggak diganggu gitu loh ya. Oke, Oke, sekarang, Kenapa kau takut sekarang lagi? tar dulu. Diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Iya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Ya, terserah. Perjanjian lama dan Walaupun biru. maknanya Biarin dulu. Perjanjian Supaya lama nanti nggak diganggu. dan baru. Ya, tolong jangan bilang kita maling apa segala macam, karena itu pembahasannya Cukup. kita juga Cukup ya. Ingat. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong. Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, silakan Bunda. ya Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan. Aduh, aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, nih Mbak, ini datanya ya. Yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah. Ini belum diceritakan pembunuhan ya. Berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama,
Bunda Rama. Tetapi Ya kan belum siap. Entar dulu, Nel. dah sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain. Ternyata dia mau jatah. 34 tadi dia jatah ya. Dia mau Itu upetin. Mana dia, berbicara ya? untuk siapa? Nel, nah, belum kau ditanya habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Mana dia? Ini perintahnya di sini. Ini saya nanya, kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ upeti perang. Pertanyaannya Onel, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat Ini. apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Bunda. Kita kasih data dulu bang. Bapak nanti dia bilang marah lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, Jatah disisain apa? jatah. Udah makanya Benda dengarkan biar dia jawab, dia nggak panjang. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang peran buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Jadi Siapa tidak perawan? perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Bunda lagi, Bunda Rama lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhanmu Tuhan apa ini? Masa perawan aja yang minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua bunuhlah semua. Gini, Onel, itu pertanyaannya nomor 40. Dan orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang ini ngomong itu begini, kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari bilangan. Oh ya, bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca Kehidupannya Onel. seperti apa dari 1. Ini. Mengenai Ini jarahan. mengenai jarah. Onel, ini mengenai jarahannya Kalau ya. mengenai jarahan, ya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu Allah berbicara kepada Musa atau untuk bangsa Israel, kalau mereka memerangi orang jangan membunuh atau ini yang yang kita masih baca ya. perawan. Kau diam. Karena mereka Kau itu diam, kita suci, baca. tidak bercacat Kau diam celah. dulu. Padahal diam dulu, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh bunuh dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, baik saya dari sudah manusia. saya Diam pahami. dulu. Saya sudah Kau diam. pahami. Enggak, kita selesaiin dulu, selesaiin ya. Saya biasa sudah 500 pahami, baik dari masih baca baik dari terus. lembu dan keledai. Kenapa enggak di-mute ya, ini cerewet kali kau ini Onel. Diam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing Makanya saya domba. sudah pahami. Dari setengah yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil
satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan imam desa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang, itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini, ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti ini. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat sudah upetinya nih. Apa? Terus Dia mau kenapa perawannya kenapa dia tuh? mau apain ini yang dia mau apain di Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apain nih? Karena dia mesti tidak minta disisain yang terdapat. perawan. Dia minta disisain yang perawan loh. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Oke, Apa baik. itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Kenapa? Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan Di minta yang perawan. dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan-perawan tersebut? Makanya Ada atau saya tidak? tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya Mau bilang, diapain? Itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau Oh, sekarang diapain nggak tuh? mengakui dia itu Tuhannya Host, jangan Israel. Gimana tambah-tambah sih? dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan Host, Bible. tenang. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel nggak pernah jadi jangan manusia. nambah-nambah Enggak, dulu, kita bahas di enggak, situ. Allah Israel nggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan Ini kan kita saya, berarti di mau perjanjian lama. diapain? Belum. Mau diapain nih bang? Nih, yang perawan ini. Tuhan mau ngapain yang perawan nih? Minta disisain 32 orang ini. Ini 32 orang ini. Mereka Tuhanmu. itu tidak ada apa-apanya, tidak ngapa-ngapain. Kan kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya kenapa Mana? yang tidak ada? yang tidak perawan? Kenapa Lalu, yang tidak perawan emangnya dibunuh disimpan semua? di situ? Onel, yang tidak perawan Terus? dibunuh semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan. Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Nah, karena Dia mau apain tuh perawan kalau tuh? di sisa perawan Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya makanya mau diapain? Emangnya mau apa disodok? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu disodok, tidak ada. Makanya aku bilang baca Biblemu dulu Tidak sebelum kau ada. macam-macam. Lah, Makanya kenapa Bunda, Tuhan membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 Bunda Rama, orang. Ini itu lucu. yang belum bersetubuh nih. Sementara yang Ayat-ayat sudah itu- bersetubuh itu berbicara ini lain. Tuhanmu namanya kurang Ya ajar Tuhanmu nih. Masa kamu yang bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di tanya situ kau. ayat Alkitab kita Iya dilihat karena itu yang semuanya kurang ajar. bersetubuh disuruh bunuh bang. Kamu, Karena yang sudah Bunda Rama, bersetubuh kau yang itu tidak yang perawan berbicara itu yang dibunuh. kurang ajar. Kamu berbicara Nah, bilang Tuhan yang dengar kurang ajar. Mana? dengar Di situ dulu, di Alkitab dengar Bible dulu. kita Allah kita bilang kurang Di ajar. mana? Dengar dulu. Di mana keadilannya dia sebagai Tuhan? Kenapa yang Diadilkan. tidak perawan dibunuh dan yang sudah bersetubuh dibunuh? Di mana keadilannya? Itu beda Kurang ajar konteks itu. pada zaman itu. Konteks beda pada zaman konteks? itu beda, itu zamannya berperang. Ya kenapa? Bani Israel Kenapa? melawan Kalau Israel mau melawan dengar. bangsa-bangsa lain. Kalau mau membunuh, Itu Oten, Allah kalau mau menyuruh Musa membunuh, dengan semua bangsa dibunuh. Israel. Allah, Dengan kenapa enggak Allah ya, biar enggak menyuruh ribut. Musa menyerang bangsa-bangsa lain.
Stop Jadi dulu, itu stop tidak dulu. Onel, diam dulu, dengarkan abang mau dulu ya. Biarkan dulu Bunda Rama bertanya. Habis ini kamu lagi yang ngomong. Jangan tabrak-tabrakan ya. Onel, dengarkan dulu. Bunda Rama di poinnya apa yang mau ditanya? Saya ini tanya, kenapa Tuhan yang Bang, semua perempuan yang sudah bersuami, yang tidak perawan lagi dibunuh, tapi disisain yang masih perawan. Cukup. Perempuan yang belum pernah bersetubuh disisain. Oke, pertanyaannya Onel. Tuhan. Onel, udah Bunda, pertanyaannya kenapa yang perawan dibiarkan hidup, yang sudah bersuami dibunuh? Kenapa bisa begitu? Onel bicara. Silakan. Kalau menurut saya, pandangan saya kan saya bilang, kalau yang mereka tuh masih perawan itu dianggap suci mungkin bagi Allah. Itu kan saya bilang begitu. Oh iya, Anda Terus, udah jawab. Jadi perawan itu dianggap suci, mungkin dianggap suci jadi nggak dibunuh gitu ya jawabanmu Nel. itu menurut pandangan saya. Oke, pandangan kamu baik. Silakan Bunda, pandangan Onel mungkin ya ada kata mungkinnya Bunda, silakan. Berarti Tuhanmu tidak adil. Dia sebagai Tuhan nggak adil. Kok cuma yang perawan yang tidak dibunuh, yang sudah bersuami dan tidak perawan lagi dimatikan semua? Tuhan apa? Pilih-pilih dia, pilih Oke, kasih. sudah. Makanya saya bilang Bunda Rama, Apalagi? kalau Anda bilang pelikasi, terus kenapa Tuhan mengizinkan mereka berperang melawan bangsa lain? Kalau kau bilang kata pelikasi, kalau gitu kenapa Tuhan berperang, suruh bangsa Israel berperang? Ya nggak Saya tahu tanya. itu Tuhanmu toh, kejam toh. Hah? Tuhanmu kejam toh. Kenapa mereka Ya bisa Tuhanmu berperang? kejam toh. Nah, makanya Selain karena Tuhanmu, selain ada Tuhanmu zaman menyuruh itu, berperang, dengar yang dulu, sudah dengar bersuami, dulu, yang dengar. tidak perawan. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengetahui yang tidak perawan tuh? Apa dia tes drive dulu? Dengar. Gimana caranya? Saya tanya dulu kau ini. Saya bilang, Cara mengetahui. dulu zaman dulu bangsa Israel itu kan dijajah oleh bangsa Itu Tuhan Mesir, tidak adil. banyak dijajah. Jadi pada zaman itu Allah menyuruh Musa saja bisa membunuh. Nah, Musa sebelum pokoknya mengenal Allah itu dia saya nggak bahas itu. membunuh Saya orang Mesir. bahas Itu saja bisa Tuhanmu membunuh. itu membunuh. Iya, makanya saya menjelaskan apa yang terjadi pada zaman Gini. ayat tersebut. Apa Zaman-zaman itu salahnya namanya perang. perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan Onel. Onel, bahasa Indonesia Onel. Apa salahnya Bagaimana? perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan. Perempuan Yang sudah bersuami dibunuh. itu makanya kita bilang, kita baca, kita kalau pemikiran kita itu kita baca ayat-ayat tersebut dulu dari pertama sampai akhir baru kita tahu arti dari Apakah tersebut. oke Kalau apakah cuma kamu sudah baca Onel ayat-ayat diam cuma dulu ayat, Onel nanti Onel kita diam membahas, apakah kita belum iya dia paham. dulu Onel diam apakah kamu sudah membacanya? Itu saya bilang saya belum memahami sampai Belum sedetik memahami itu. cukup. Jadi data yang Ya. Bunda Rama bawa dia belum paham Bunda karena dia belum membacanya. Begitu kan Bukan. Onel? Tapi Bunda Rama cuma membaca. Kamu juga Onel. Comot-comot Gini ayat. Onel. Terus Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Saya belum menguasai itu karena saya belum membacanya. Jangan bukan jawab. Begitu. Oke, betul. Tapi begini, Bang Endi. Udah Onel. Onel diam. Jawabanmu kita udah dengar. Kamu belum membacanya, artinya kamu nggak bisa menjawab, betul? Oke, tapi Oke, itu cukup. pertanyaannya. Bunda ganti topik. Dia belum menguasai itu karena dia belum membacanya. Lanjut. Begini, Sebelum kita ganti Diam. topik, Sebelum saya- kita ganti topik, saya berbicara, saya kembali dengar lagi ya. dulu. Ini terakhir Saya nih, bilang, Onel, saya- terakhir. Udah Bunda, nggak udah. Terakhir dulu, Onel. Percuma Balik Bunda. kan? Poinnya aja yang ku sampaikan ya, poinnya ya. Tuhan itu tidak adil. Dia membunuh yang sudah bersuami dan yang pernah bersetubuh. Tetapi dia sisain perempuan yang belum pernah Itu bersetubuh. Bunda Rama tidak adil, mengerti. oke? Tuhan. Udah stop, udah dia nggak kuasai Bunda sekarang ke Galatia 3 nomor 13. Kembali ke topik semula.
Ya kita balik ke perjanjian baru lagi. Enggak. Galatia 3:13 Onel. Ya, perjanjian baru Yang kan? diam dulu Onel, saya kan moderatorin Onel. Kan saya abang, masa kau nggak dengerin gua sih? Oke. Galatia 3 nomor 13 kembali ke Jam topik semula. Bang Tunggu Hendy, ya. jam 2. Onel baca dulu ya. Saya mau bobo. Besok Ya mau habis ini tunggu 10 menit, 15 menit lah ya. Nah, ini nomor 13 kau baca Onel. ini yang Kristen ini mungkin ada yang bantu sudah. Enggak, kau baca dulu ini sebentar. Nomor 13 ya. Kenapa? Baca dulu. Kristus telah mati, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus kenapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Kristus. Jadi kau akui Tuhan terkutuk? Jelas karena dia Terima kasih Onel, jujur dia menebus benar. dosa kita. Jadi kau mengakui menyembah Tuhan yang terkutuk? Itu menurut pandangan kalian. Tambah Menurut satu pandangan, berarti 8 orang yang mengakui. 8 orang sudah mengakui. menurut pandangan kalian sebagai umat Muslim. Kalau gitu saya ulang pertanyaannya Onel. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Itu menurut pendapat kalian. Bertanya ini bukan pendapat, bertanya. Iya, itu kan saya bilang menurut pendapat kalian umat Islam. Bukan menurut pendapat kalian. Coba baca lagi 13-nya Onel. Coba baca lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk di situ Onel? Kristus. Oke, terima kasih. Selesai. Iya, Beres. iya, memang Dia udah mengakui, beres. udah beres, udah. Ya, Dia udah jelas. Dan tempatnya orang terkutuk neraka jahanam bersama iblis. Baca Matius. Kamu sudah tahu. Emangnya Bunda Rama sudah tahu kita masuk ke neraka. Ya kan ada data. Hah? Ini kita lihat ya. Kamu manusia, Kita lihat, bukan Matius. Tuhan. Ini Kamu lihat manusia kita di Matius biasa. nih. benar kata Yang punya Al-Quran, dosa. semoga kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Nih. Makanya mengerti ayat, Ini nih. mengerti Ini ayat nih tersebut. nih. Baca. Baca nih. Harus pahami Hai, ayat kamu tersebut. dengar dulu. Hai kamu orang-orang terkutuk nih ya. Hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Api kekal neraka. Orang-orang terkutuk, kau sudah mengiyakan Tuhanmu terkutuk. Jadi tempatnya Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kata dia pun ya. Kamu itu tidak mengerti dalam ayat-ayat Bible kami. Kamu tidak mengimani. Bagaimana kamu bisa mengimani kalau kamu membaca untuk menyalakan Kau ayat-ayat ini, tersebut? ini untuk Kamu- kau supaya Iya. otakmu jalan, Makanya supaya saya bilang akalmu otak berfungsi. kamu Ini untuk itu- kau. Bunda Untuk Rama, kau supaya akalmu berfungsi. kau tidak mengerti. Kau Kamu bersihkan mencomot akalmu. ayat, terus kamu menyalakan ayat-ayat tersebut kepada kami karena kamu tidak mengimani Kau ayat kan- tersebut. Bagaimana Kau kamu kan bisa sudah mengimani? Bro, Ya udah, itu. biar nggak Kau debat kan sudah- kusir. Ya udah, biar nggak debat kusir. Jelasin ayat ini. Jelasin Nel. Begini, Jelasin. saya bilang, bagaimana bisa kalian dari umat Muslim Bang Jibril aja, Bang Jibril. Bible kami, lalu kamu bilang kita itu yang salah? Itu salah sekali. Nah, kita nggak sebenarnya menyalahin Bible, abangmu enggak. dengarkan dulu ngomong abangmu ya Onel ya. Sebenarnya tadi kau udah akui bahwa Yesus terkutuk. Sebenarnya kuncinya di situ udah ya. Selesai Iya. sudah sebenarnya. Ya emang kenapa bang? Kalau Kalau bilang begitu pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? apaan? Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Loh, itu pertanyaan dari kamu itu, makanya saya bilang pertanyaan kalian itu tidak ada seperti yang seperti itu harusnya. Ya udah, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya harus gimana? Sekarang begini, saya menjawab Ya, aja. pertanyaannya harus gimana? Pertanyaan kita harus gimana? Inti dari semuanya itu Yesus mati untuk kita manusia, menebus dosa kami umat. Ya, matinya umat secara apa? manusia. Disalib. Ya, secara apa disalib? Secara Terkutuk atau tidak disalib? Sekarang saya tanya, Ye. pada zaman itu dengar dulu, host dengar. Kita dengerin, kita Pada adil. zaman itu orang yang disalib itu dikatakan terkutuk bagi umat-umat di Israel sana, orang yang tidak bersalah atau bersalah pada saat disalib itu dikatakan terkutuk. Ingat itu bahasa itu. Apa yang disalib itu?
Makanya saya bilang mengerti. Pada zaman itu orang yang mau salah dan tidak salah pada saat dia disalibkan itu namanya terkutuk. Pertanyaannya di zaman itu siapa yang disalib? Nah, apaan? Siapa? Nel, Bagaimana, Bang? di zaman itu siapa yang disalib? Ada berapa yang disalib pada saat itu? Ada berapa? Ada 3 toh. Ya, 3 orang. Sebutkan satu nama di antara ketiga itu. Yesus, Siapakah yang menyalib Yesus? manusia. Manusia ini siapa namanya nggak tahu ya. Terus Oke. kita ke intinya saja. Terus Ya intinya apa salahnya Yesus disalib? pada zaman itu salahnya Yesus, mereka berpikir bahwa dia itu Allah. Dilaporkan oleh Enggak, saya nggak ahli nanya Taurat. mereka. Saya tanya Yesus Mereka bersalah atau membenci. tidak. Begini pertanyaannya bahasa Indonesia. Yesus itu punya salah atau tidak? Karena begini, Yesus itu sebenarnya tidak punya salah. Tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tetapi bukan. Dia harus disalibkan. Apa yang berkata begitu harus disalibkan? Sebenarnya tidak boleh. Terus siapa yang mau menyalib dia kalau tidak boleh? Siapa kehendak siapa itu? Nah, ini yang saya bilang Bang Hendi tidak pernah percaya kami. Jadi Bang Hendi Saya nanya ingin sama lu, menyalahkan. bro. Itu Dengerin dulu satu. pertanyaannya. Dengerin dulu, Onel. Sekarang kalau saya menjawab bisa. Onel, ini bisa abangmu tidak yang boleh nanya. bantah. Kalau saya Kehendak bisa, siapakah tidak boleh Yesus bantah. disalib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Mana tertulis itu? Kehendak Allah supaya tergenapi firman yang dikatakan di dalam Alkitab. Di mana tertulis Selesai, kehendak harus mengerti Bapa itu, paham itu, dan membunuh harus Yesus? Bang Tertulis ini di tidak mana? boleh bertanya lagi. Kalau kita bilang itu langsung ditanya lagi, tanya lagi. Oh, jawaban Itu iman. jawaban iman Jadi kami kesimpulannya sebagai Onel, orang apakah Kristen. yang disalib itu terkutuk? Terus? Saya ulang ya, kesimpulannya Tadi Onel, bahasa Indonesia. penjelasannya Supaya nggak bagaimana, lama-lama. Bang? Sebelum kita- Apakah yang disalib itu terkutuk? Yesus mati digantung di kayu salib karena menebus dosa Dengan menjadi manusia. apa? Karena manusia. Dengan menjadi apa dia? Menjadi apa? Karena kamu apa itu? Menjadi apa dia? Menjadi apa? Jadi kutuk. Terkutuk. Terima kasih Onel, udah dijawab jujur. Ya, terima kasih. Itu dari Abang Hendi tuh. Itu pemahaman Tapi Bang saya nggak Hendi. pemahaman menjawab Onel ya. apa? Yang kita pelajari. Kalau pemahaman Onel apa emang? Hmm? Ya udah, berarti sama pemahaman Bang Handi dengan Iya, pemahaman seperti Bang itu. Onel sama. Yesus mati. Mati untuk menebus hukum kutuk. Iya, Yesus mati menebus Sama berarti dosa. pemahamannya ya. Ya oke, keren tuh. Saya hanya mau melaporkan Iya. ke Bang Juma. Kalau seperti itu emang ini sudah ada yang yang salah. keberapa ini? Ya, udah yang ke-8 yang aku ya. 8. Bang Juma Ini laporan Putra kepada RK Bang Bang, Handi siapa dulu? laporan kepada Bang Juma. Ini sudah yang ke-8 mengaku yang disembah adalah makhluk terkutuk. Sudah yang ke-8. Itu laporan saya ke Bang Juma. Ya, RK, Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK, Oke. Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK. 1, 2, 3. Pak Julkipli. Jul. Siap, Bang Handi, siap. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Anda dulu waktu Anda masih Kristen? Seperti Onel ini mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Perasaan Anda bagaimana waktu itu? Ini mualaf ya. Mualaf. Iya.
Yang Dia pertama ya, mantan menyembah. Jadi Dul ini mualaf mantan menyembah makhluk terkutuk. Tapi udahan dia. Oh iya ya, oke, terima kasih. Terserah Bang Hendy ya, ngomong. ya kalau saya sih Bang Handi ya nggak jauh-jauh sih, terlepas dari yang namanya doktrin ya. Ya memang itu sudah diajarkan memang dari kecil ya, bahwa Suaranya gaskan dikit, percaya tambahin suara dikit. bahwa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan jalan atau juru selamat, ya maka tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Yesus. Itu kan doktrin itu. Doktrin yang memang sudah ditanamkan sejak dari kecil. Bahkan dari sekolah minggu pun seperti itu. Ya kan? Terserah. Ngomong. Bukan terserah tapi fakta, Bang. Iya, terserah kamu ngomong aja. Kok Itu ngomong? menurut Bible itu. Udah ngomong, terus lanjutin. Lanjut. Intinya gini, Bang. Doktrin itu kan buah pikir manusia, bukan hasil Sekarang wahyu. Bang Sul, Ya kamu kan? punya doktrin kalau tidak? Sekarang kamu mualaf punya doktrin atau tidak? Doktrin apa? Doktrin itu buah Sekarang saya pikir tanya manusia. koi. Kamu Sekarang punya saya doktrin atau jelaskan. tidak? Saya tanya Sekarang kamu saya punya doktrin jelaskan atau Anda. tidak? Doktrin itu buatan manusia. Kalau Al-Quran Iya. itu kitab dari Allah. Beda ya. Beda Iya, ya. Doktrin itu sabar. hanya ada di Host, Kristen. tenang. Doktrin itu. Saya mau tanya, Saya Sul. tenang dari tadi Kamu, juga. iya udah tenang. Saya bukan tanya kamu, host. Santai. Ya Saya tapi mau gua tanya bantu Sul. jawab. Baku bantu. Kenapa emang? Lucu. Ya, saya mau tanya dulu nih. Menurut Bang Wandrit ini, doktrin itu atas tuntunan wahyu atau buah pikir manusia? Sekarang begini, kamu bicara begitu. Jawab dulu Iya. lah. Sabar dulu. Saya mesti tanya Jawab balik, dulu. Kalau yang Iya, namanya ini diskusi, jawaban kalau ditanya saya. jawab. Menjawab. Jawaban saya Setelah adalah saya tanya Anda balik. bisa bertanya setelah Anda jawab. Sekarang saya Ini tanya. jawaban Doktrin saya di adalah dalam tanya balik. Bentar lah, Bangku. Kok jawabannya tanya balik? Iya, jawaban saya itu Ya tanya udah, balik. lu tanya ke gua sekarang, lu tanya ke gua. Sok sekarang tanya apa aja lu? Sekarang saya tanya host. Ini sekarang sebenarnya saya mau tanya siapa? Ini saya Tanya saya gua, bisa- tanya gua, sekarang tanya gua. Host atau yang ini, Ya Zul tanya ini. gua, sok sekarang tanya gua. Nah, saya tanya koi. Nah, Sekarang kok kamu dalam agama kamu punya doktrin atau tidak? nah kalau menurut Islam yang mati terkutuk itu adalah iblis. Ini jawaban gua ya, ini jawaban gua. Saya tanya koi. Loh, kan gua jawab. Gimana sih? Saya tanya koi dalam arti dalam agamamu punya doktrin atau tidak? Ya, kalau di kita nggak ada doktrin yang Tuhannya mati terkutuk di kayu salib. Kenapa? Capek. Kau tuh Ketawa lucu. Host. Lu yang lucu. Lu ditanya yang- malah tanya balik. Emang gua nggak bisa kayak gitu? Sekarang begini, setiap agama punya doktrin atau tidak? Nggak. Enggak, Kamu bohong. Kamu Kamu bohong. yang Islam bohong. bukan doktrin, Bang. Di dalam Islam bukan doktrin, tapi Oh, itu terus namanya apa? syariat. Ada Oh, namanya syariat. Ada namanya memang tuntunan wahyu. Wahyu itu Cuma pedoman penjelasan. kami. Sekarang begini, Pedoman begini. kami Kalau di kamu dalam bilang, Al-Quran. sekarang gini, Sul. Sekarang saya tanya bukan host ya. Saya tanya ini, Sul. Sekarang kalau anda Kenapa bilang, nggak mau tanya gua? Kenapa? Hah? Mati kutu loh. nah sudah tanya kamu. Sekarang saya tanya. Tanya mulu lo. Saya aja. Kenapa? Sekarang saya tanya mengenai Al-Quran. Kenapa Ya kan? Al-Quran? Kamu menjelaskan apakah Al-Quran itu sempurna? Iya. Kita penyempurna. Kitab Kalau saya saya- Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Oke, Penyempurna dari baik. kitab-kitab terdahulu. Karena kenapa, Bang? Gini. Oh, sabar. Sudah cukup. Loh, Abang kan bertanya. Iya kan kau sudah bilang penyempurna selesai. Nah, Kenapa sekarang jadi saya lo balik yang ngatur? nih. Sekarang saya balik. Doktrin itu buah pikir manusia atau tuntunan wahyu. Sebentar. Doktrin di dalam kekristenan untuk mempercayai Yesus sebagai Kamu- jalan kebenaran, Kamu sebagai sebentar juru selamat, dulu. Saya tanya. dan mempercayai kau dia langsung sebagai tanya Tuhan. Itu balik. doktrin atau tuntunan wahyu? Itu kamu punya skak-skak itu saya sudah tahu. Jadi sabar dulu. Nanti saya jawab. tanya Anda. Saya tanya kau dulu. Jangan kamu langsung mau skak balik tanya. Saya tahu mengerti itu. Kamu Lu punya- aja kayak gitu, ditanya malah bertanya. sekak balik tanya lu. Gimana sih? Emang kita nggak bisa pakai trik kayak gitu? Mending lu turun aja di bawah. Mending lu turun aja di bawah. Karena lu nggak mengedukasi dan nggak punya ilmu.
Sekalinya Lanjut, dibalikin kayak sang gitu, guru-guru, ditanya lanjut. balik serak, ditanya mencret, nggak mau. Nah ini kelakuan Kristen kayak gini. Memangnya suaraku kecil ya, Kang? Kecil. Oh, masa? Tes tes haleluya. Oke. Mantap. Lanjut, Kang. Murid saya kemana? Sama saya manut itu si Odel itu. Udah turun dia Bang Andi. Nggak mau ditanya tentang doktrin dia. Kalau Onel itu udah bilang, Onel abangmu ngomong bentar ya, diam dia gitu loh. Itu anak harus dia halus gitu, nggak boleh dikasarin gitu. Ayo sambut yang baru naik. Ini parking, monitor parking. Assalamualaikum, saya Islam Bang. Oh, ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Apa? Oh, kalau saya percuma lawan-lawan OTW ini. Karena apa? Karena intinya kalau Yesus itu kan disunat. Jadi kalau saya nggak mau diskusi sama orang itu, karena kalau dilawan pun anak-anak kan belum disunat gitu loh. Makanya percuma dilawan deh itu. Tapi kan jawaban dan argumentasi itu bukan dia aja bang, tapi untuk seluruh pendengar baik di sini maupun ada di YouTube, supaya kita semua belajar dan ada pengalaman gitu bang. Iya bang, aku sama Bang Andi, Bang semua debater. Saya memang bang baru ini saya naik sama Bang Hendy, tapi semua saya follow semua akun debater bang. Cuma bang kan kita ujung-ujungnya aku nama yang direport bang kalau sama orang ini. Padahal kita niat baik kan semua kan. Jadi jujur juga bang, saya istri saya juga mualaf bang. Insya Allah. Oke, terima kasih semua. Ini saya Batam. Oke bang. Jadi diskusi sama mereka itu memang butuh pertama kesabaran, kepiawaian, dan perlu komunikasi yang to the point, yang bisa dia ngerti gitu. Iya. Gitu. Pertama kesabaran memang. Jadi bang, saya kalau di Batam pun bang langsung aja sama orang ini, kan saya kan Batak juga bang. Saya kan di Batam nih gaul sama orang-orang Batak juga bang. Jadi aku itu memang niat baik semua, memang gaulnya pun sama orang-orang itu bang. Nah, cuma kalau kita ajari bicara ke apakah percaya saudara Yesus itu menebus dosa manusia, cerita lain aja kita semua debat langsung aja bang, berani aku di Batam ini bang. Nggak ada orang itu yang mau itu. Alihkan pembicaraan gitu. Beda kalau face to face bang, ini kan area publik. Pertama monitornya banyak, yang menjangkau banyak ke seluruh dunia. Kedua tersimpan di YouTube sebagai arsip. Kalau malam ini orang ketinggalan nggak nonton, ya besok-besok dia buka. Oh kayak begitu loh gitu loh. Jadi ada hikmah di sana bang. Ada edukasi lah gitu ya. Oke bang. Jadi iya bang. Jadi akun bang kan abang lihat juga ini. Aku asal ada semua abang macam ini bang Bunda, blokir permanen semua saya follow itu bang. Cuman saya Abang tahu nggak, sudah bertahun-tahun kita diskusi terus sama Bang Juma menghadapi mereka ya. Apa hikmahnya? Teman-teman tadinya nggak ngerti yang namanya kristologi, ngerti. Kedua, dengan adanya ini banyak orang yang bersyahadat kembali ke Islam. iya bang. Gitu. Memang semenjak TikTok ini memang kita akui bang. Nah kan gitu bang kan. Cuman kalau kita di Komaloran ini ya macam ini kan saya bang patroli bang. Saya biasa di Batam Kel sama juga ini siapa itu Bang Raja Dolar kan. Oke, intinya harus sabar hadapi mereka. Kalau mereka udah menghujat kami pribadi bang, biasa itu. Tapi kalau sudah kelewatan hujatannya ya kita turunkan daripada debat kusir. Oke, makasih ya bang parking. Oke, terima kasih bang. Jul,
Giliran lu yang sambut tamu. Siap Bang Andi ya. Bang siapa yang namanya? Bang HDT monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya, Ya, jadi gimana, alhamdulillah ada yang mau nih. disampaikan? Iya, ada yang mau saya tanyakan sih. Tapi ya sebelumnya saya berterima kasih udah diizinkan naik karena saya udah hampir setahun nih minta permintaan belum pernah terkabulkan, baru malam ini alhamdulillah. Assalamualaikum buat Gurunda, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pejuang-pejuang api. Semoga semua saudaraku selalu senantiasa dalam lindungan Allah dalam rangka memperjuangkan yang hak di jalan yang benar. Begini saudara-saudaraku, saya ingin bertanya tentang kebenaran Septuaginta. Itu gimana ya kronologinya, karena begini, sedikit ada bercampur rahasia keluarga juga sih Bang, karena jujur saya ini kan di perantauan nih. Nah, terus adik-adik saya tuh di kampung, ada salah satu adik saya yang berpindah di luar daripada pantauan saya, dan itu saya sempat berdebat di beberapa minggu lalu dengan dia. Nah, karena saya kekurangan peluru, kekurangan ilmu dalam untuk menyadarkan dia, nah mentoklah pembicaraan kita waktu itu di Septuaginta. Nah, di sini saya nggak ngerti nih, ini Septuaginta ini gimana ini? Karena waktu itu dia bilang katanya Septuaginta itu adalah satu kejadian yang mana dari Injil itu ditranslate ke bahasa Yunani, bener ya? Sampai itu aja sih. Saya ingin minta penjelasannya dari saudara-saudaraku yang menguasai di bidang ini. Itu aja Bang, saya ingin tahu itu. Siap. Ya. Silakan guru-guruku, ada yang mau jawab dari pertanyaan beliau tentang Septuaginta yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oke, jawab sedikit Bunda, aktif monitor. Ya. Jadi Septuaginta itu adalah berdari kitab tanah. Kitab tanah itu terdiri dari 5 Torah Musa, Nevi'in, Ketubin, kitab para nabi, dan sejarah-sejarah. Itu 5 kitab Torah Musa itu namanya Keluaran, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu 5. Itu punya Musa, punya Yahudi. Gak ada hubungannya dengan Injil ya. Gak ada hubungannya dengan Biblos. Nah itu para dulu kan Roma, Yahudi atau Yerusalem dikuasai oleh Roma. Nah mereka memerintahkan rabi-rabi ini menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah Torah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Tapi sepanjang dalam masa penerjemahannya itu sudah terkontaminasi dengan pagan. Jadi banyak bergeser dari makna sebenarnya dari pemahaman Yahudi itu sendiri. Ya, pemaknaan daripada rabi-rabi itu sendiri. Nah, Septuaginta ini terjemahkan lagi. Jadi bukan Bible ya, bukan Injil, bukan. Itu Torah Musa. Kitab kepada Musa yang diberikan kepada Musa. Itu Septuaginta, Bang. Terjadi dalam bahasa Yunani, kemudian terjemahkan sekarang menjadi Perjanjian Lama, tuh Bang. Itu ringkasnya Bang ya. Oh gitu. Jadi yang dikatakan Perjanjian Lama itu adalah rangkuman translate dari Imamat dan lain-lain ke bahasa Yunani. Nggak ada hubungannya berarti dengan Injil itu ya? Oh. Bukan. Injil itu nggak ada Bang, nggak pernah ada itu yang mereka pakai itu Biblos, Bible, nggak jelas siapa penulisnya. Oh Bang. gitu. Terus Perjanjian Baru dari mana lahirnya itu kira-kira? Itulah yang disebut Perjanjian Baru itu terdiri dari bahasa Yunani yang dikanon di Roma Bang oleh bapak-bapak gereja. Itu dikanon, dibukukan. Dipilih. Abang juga noise sih.
terdiri dari ribuan manuskrip, Nah, bapak-bapak gereja itu memilih. Nggak tahu standarnya apa ya. Diturunkan. Udahlah, kita aja singkatnya Bang ya. Iya, berisik juga, bertanya tapi berisik. Lah kok dia turun dia tadi. Ya, silakan pasien berikutnya mungkin. Soalnya aku bukan moderator. Oke, lanjut. Bang apa ini? Pain Syuki. Bang Pain. Monitor Bang Pain. Bang Pain. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Muslim. Nurul, naik kau kalau bisa kau jelaskan Nurul. Daripada Naik kau, Malaysia. naik. Nurul, naik yuk. Naik kau jelaskan Assalamualaikum Nurul. semua untuk pejuang-pejuang Islam. Pinter Saya kau. Naik sini kau dari tengok Malaysia. kau, ayo. Siap, baik Abang. Mendukung semua gerakan-gerakan api, terutamanya pada Bang Juma selaku Jangan rapir ya Nurul ya. Panglima Api. Dengan di Malaysia ini ramai juga yang menonton, yang mendengar. Saya hampir 24 jam lah mengikuti siaran-siaran Bang Handi Selebes dan Bang Zuma semua lah. Tentu je. Ya, baik. Siap. Hanya itu aja Bang yang mau disampaikan Bang? Itu aja. Siap, Semoga makasih. dalam lindungan Allah semua. Bunda Rama sehat selalu. Amin, amin, Allahumma. Ya, siap. Syukron Bang ya, makasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Ci ya. Izin dong, itu iklan Bun. Hampir 300 lagi Bun. Oke, saudaraku para netizen yang baik hati, pandai menabung, Pengamat. tolong ya, follow Bunda Mila punya akun. Udah pada Saudaraku tidur Bun yang- kali Bun ya. Nggak, belum, cuma yang udah follow, jawab mereka. Iya, udah follow, udah iya, kemarin." benar-benar udah pada follow karena saya sering naik ke sini kan. Tempatnya Akang. Itu mikrofonnya bagus banget tuh. Baru ya Kang? Udah lama ini. Keren, merah lagi, orang lain hitam semua. Dapat dari mana merah? Saya suka yang merah. Iya, betul. Ayo Iwan Filat, masih perlu 300 lagi nih, selesai. Terus kita ganti akun 99. Emang udah follow saya? Oh iya, kita udah berteman udah lama ya, bener-bener. Harus Keren berapa deh. emang Bun? Harus 20.000. Oh, Jadi yang menjadi penontonnya Bang Akang, penontonnya Akang ini ya pasti tujuan nonton di tempat lain. Jadi Enggak, dia biasanya enggak Bun. Kalau netizen tuh biasa kalau yang di sini dia setia di sini kecuali rungkat dia pindah. Kalau enggak dia di sini aja kan selalu ada gurunda kita. Saya perhatiin itu, saya lihat ini. Kalau di tempat Ustadz Wapi yang dari sini banyak kabur dari tempat Abuya Bun. Oh iya. Abuya udah nggak pernah live lagi, kemana Abuya hilang. Ampun. Ya, lagi sibuk beliau. Bunda. Oh masa sih? Lagi sibuk. Iya. Iya. Kasihan. Ya udahlah, oke. apa-apa lah. Silakan Oke. di follow teman-teman ya. Akun-akun yang ada di atas ini Muslim semua. Silakan kalian follow ya, biar mempesona. Buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible ya, yang ingin tahu tentang ajaran Kristen, silakan naik ya. Saya paham kok. Setingkat pendeta aja nggak ada yang paham tentang Bible ya. Buktinya dalam waktu seminggu ini ada beberapa pendeta yang diskusi dengan Guru Najuma, semuanya mencret markodol, semuanya nggak ada yang bisa menghadapi Guru Najuma. Diminta satu ayat pun ternyata mereka nggak paham ya. Iya, itu memang apa namanya fakta itu Kang. Karena kalau di dalam ibadahnya umat Kristen ya, itu kan memang ketika selesai berhimpun kemudian menyanyikan
itu pujian, lalu doa, bahkan sampai ke pembacaan kitab suci, itu tidak sampai seperti yang kita bahas ini ya, kayak siapa sebenarnya kedudukan Yesus itu, ya kan? Yang selalu yang dibahas itu adalah bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus itu sendiri adalah benar-benar jalan atau bentuk keselamatan dari umat Kristen. Jadi doktrin yang selalu ditanamkan di dalam kekristenan itu, tidak ada keselamatan di luar Kristen itu sendiri. Karena kenapa? Orang yang mendustakan Yesus itu sama dengan mencampakkan dengan apa yang dia bawa. Jadi kebanyakan teman-teman Kristen yang tidak paham Bible ketika berdiskusi itu ngelantur ya, karena memang faktanya ketika di dalam bergereja ya memang seperti itu, tidak membaca Bible itu sampai tuntas. Itu yang jadi masalahnya. Lanjut, Kang. Ya, ini ada Abeng. Abeng sama Nonem Muslim apa Kristen? Nonem. 1, 2, 3. Ya, ada Abeng. 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 Atuh naon menta naik atau eta ngomong mah aduh kumaha sih teh ngedong aja dog di luhur dasar berokok seontohod. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ya. Naik itu langsung ngomong, kalau disapa jawab ya. Kalau disapa jangan membikin aura wajahku yang ganteng ini meluntur ya guys, nggak boleh itu.